Saudara-saudara, kita membaca kitab suci bersama dari Ibrani pasal ketiga. Ibrani pasal ketiga. Kita akan membaca bersama-sama Ibrani pasal 3 dari ayat yang ke-7. Kita membaca bersama-sama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita bergiliran membaca. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Nenek moyangmu menguji aku, nenek moyangmu mencobai aku, meskipun mereka telah melihat perbuatan-perbuatanku selama 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada mereka, dan aku berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Maka aku bersumpah di dalam kemarahanku bahwa mereka tidak mungkin, mutlak tidak mungkin masuk ke dalam perhentianku sendiri. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena kami boleh diberikan firman ini, dan kami minta Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan penulis Ibrani untuk menuliskan kalimat-kalimat yang baru kami baca, memberikan pengertian kepada kami dan menyadarkan kami sehingga kami boleh mempunyai sesuatu sikap yang benar di hadapan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, ampunilah segala kesalahan, kelemahan yang selama ini kami berbuat sehingga membuat Tuhan marah. Kiranya Tuhan sendiri dari takhta Tuhan mengampuni dan memberikan kekuatan kepada kami untuk mengkoreksi diri dan boleh menyenangkan Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita telah berkhotbah mulai dari pasal ketiga. Saudara-saudara, di dalam pasal ketiga dengan jelas penulis daripada Ibrani ini mau memberitahu kepada orang Yahudi bahwa yang mereka banggakan selama ini bukanlah poin yang paling penting, bukanlah titik yang paling fokus, bukanlah satu poin yang paling pusat yang ditetapkan oleh Tuhan. Ini merupakan sesuatu gugahan bagi kita masing-masing. Bukankah seringkali dalam hidup kita mementingkan hal yang tidak penting? Kita tidak pentingkan hal yang penting. Bukankah kita hanya melihat lingkaran di luar dan tidak melihat hal yang pusat yang Tuhan tetapkan buat kita masing-masing? Saudara-saudara, berapa banyak orang di dalam dunia dikeliling terus di luaran, tapi belum pernah menyentuh sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan di dalam rencana yang kekal. Itu seperti orang Yahudi, seperti orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Di dalam pemimpin mereka, seorang namanya Musa, disebut dan dipuji oleh Tuhan sebagai yang setia di dalam seluruh keluarga Tuhan. Saudara-saudara, yang setia di dalam seluruh rumah Tuhan. Inilah hamba Tuhan yang mempunyai pikiran global, hamba Tuhan yang mempunyai pikiran untuk seluruh tubuh yang kudus dan am, yaitu gereja Tuhan yang suci, gereja Tuhan yang disebut sebagai tubuh Kristus. Saudara-saudara, di dalam tubuh kita harus menjaga keseluruhan kesehatan yang menyeluruh. Tidak ada orang yang hanya pentingkan vitaminnya untuk tangan yang satu, lalu yang tangan yang kedua dibiarkan. Atau kita hanya pentingkan kaki supaya menjadi makin lama makin besar, tapi biar jantungnya tidak bertumbuh. Tidak demikian, bukan? Kita mementingkan seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kita berada di dalam kesehatan. Sehingga jikalau ada satu organ yang mengalami penyakit, biar seluruh tubuh ikut menanggung kesusahan bersama. Jika mata satu yang mulai menjadi buram dan tidak lihat, biar mata yang lain mengetahui bahwa beban akan ditimpakan kepada satu yang ini, sehingga dia ikut sedih karena yang lain itu mengalami penderitaan.
Saudara-saudara, jikalau perut kita yang sakit, apakah kita mempunyai paru-paru yang senang? Karena yang sakit bukan bagian saya, tapi bagian engkau. Saudara-saudara, Paulus berkata, jikalau ada saudaraku yang jatuh, apakah saya tidak gelisah? Jikalau di antara kamu ada yang lemah, apakah saya tidak merasa lemah? Nah, ini adalah satu perasaan dan pengutaran, sama seperti apa yang dikatakan bahwa Musa setia di dalam seluruh keluarga dari Tuhan. Saudara-saudara, manusia biasanya mempunyai sesuatu kelemahan. Kalau dia berada di dalam satu tempat, itu tempat yang dia pentingkan supaya menjadi sukses, yang lain dia tidak peduli. Nah, saudara-saudara, di dalam pelayanan kita mesti belajar bagaimana mempunyai pemikiran yang global, mempunyai pikiran yang menyeluruh, mempunyai lapang dada untuk mencakup seluruh kerajaan Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang saya pikir biar saya kerjakan baik-baik apa yang saya kerjakan di sini saja, saya tidak perlu memperduli lagi yang lain. Banyak orang marah-marah kepada saya, kenapa gereja ini belum bagus, engkau mesti buka lagi di sini di sana. Sebenarnya saudara-saudara, tak pernah satu tempat itu atas kemauan saya dibuka. GRI pusat saya yang buka, saya mendirikan atas kemauan saya. Lalu tempat-tempat yang lain karena kebutuhan-kebutuhan, sehingga ditimpakan kepada kita, ditanyakan kepada kita, apakah bisa kita buka lagi. Saudara-saudara sekalian, ini berarti sesuatu kebutuhan yang mengejar kita, kebutuhan yang mendesak kita, sehingga kita harus kerjakan satu persatu dan demi kebaikan semua supaya bisa melayani. Saudara-saudara sekalian, sekarang masih banyak tempat yang minta kapan diadakan gerakan reform Injili di Medan. Kami mengenal Stephen Tong sudah mulai dari tahun 65, tapi sampai sekarang sudah 35 tahun tidak ada seminar di situ, tidak ada tempat GRII atau tempat persekutuan Reform Injili di situ. Kapan? Saya tidak bisa jawab. Saudara-saudara, yang memerlukan banyak sekali, berarti sebenarnya kita boleh kerjakan sebanyak mungkin, tetapi saudara-saudara, kita mempunyai satu prinsip, tidak ada orangnya, tidak akan dimulai sesuatu. Jikalau sudah ada orangnya, kita mulai pikir lagi, apakah mungkin? Jadi banyak orang rasa perlu, banyak orang rasa membutuhkan, tapi kapan baru bisa kerjakan kita tidak mengetahui. Saudara-saudara, dan saya kira bukan hanya gerakan reform ini saja yang harus kita pikirkan. Kita bikin program untuk menjangkau, untuk mengisi kebutuhan, untuk memelihara kebutuhan-kebutuhan di luar gereja Reform Injili. Bukan saja di kota Jakarta, juga kota lain. Bukan saja di Indonesia, juga negara lain. Itu sebab seorang yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai mati belum selesai pelayanan, dan tidak ada kemungkinan dia bisa untuk bersantai-santai hidup seenak sendiri. Saudara-saudara, kita harus mempunyai pikiran global, pikiran tubuh seluruh Kristus. Ini memang tidak gampang sekali, apalagi kalau engkau mempunyai pendirian, engkau mempunyai prinsip daripada iman kepercayaan secara teologis. Saudara-saudara, ada yang senang, ada yang benci, ada yang melawan, ada yang memfitnah dan sebagainya. Memang pekerjaan Tuhan tidak gampang. Itulah sebabnya Musa pada waktu dia masih hidup di dalam dunia, saudara-saudara, orang Israel itu mencela dia. Mereka marah kepada dia, mereka bersungut-sungut, mereka tidak puas kepada pimpinan dia. Sampai kapan? Sampai Musa mati, baru mereka pikir cilaka, pemimpin ini tidak ada. Alangkah baiknya kalau dia masih hidup. Kalau pemimpin sudah mati bagaimana? Mereka sekarang tidak lagi ngomel, tidak lagi bersungut-sungut. Mereka menangisi Musa. Menangisi berapa lama? Nangis 30 hari tak henti-henti, karena pemimpin itu sudah pergi, sudah tidak ada. Saudara-saudara sekalian, inilah keadaan mulai pertama sesudah semua nabi-nabi yang sungguh-sungguh jujur, yang berani menegur dosa, yang dikirim oleh Tuhan, mengalami nasib yang sama. Nabi-nabi pada waktu hidup di dunia dimarahin, diomelin, disungut-sungutin oleh orang yang dipimpin mereka, bahkan dibunuh, sehingga Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, akan menjadi reruntuhanlah engkau, dan engkau tidak mengetahui bahwa apa yang akan terjadi padamu. Sebenarnya tidak ada nabi yang mengalirkan darah di luar kota Yerusalem. Berarti hanya Yerusalem yang berani membunuh nabi. Hanya Yerusalem yang berani mengalirkan darah-darah dari nabi. Apa sebab?
Karena di Yerusalem banyak orang yang belajar kitab suci, belajar teologi, yang menganggap diri sudah pintar, sudah hebat, sehingga Nabi kalau mengeluarkan suara dari Tuhan, mereka anggap lain. Ini lain dengan pendapat saya. Mari kita menganiaya dia. Dan nabi-nabi itu dibunuh, satu persatu dialirkan darahnya, mati. Tidak di luar Yerusalem, semua di dalam kota Yerusalem. Berarti apa? Pemimpin-pemimpin agama melawan nabi-nabi yang jujur dari Tuhan. Dan mereka menganggap saya tahu juga, saya tahu firman Tuhan juga, maka saya tidak terima apa yang kau kabarkan kepada kita. Dibunuh. Setelah dibunuh, apa yang terjadi? Setelah dibunuh, maka generasi selanjutnya baru pikir, aduh, itu nabi bagus, kok dibunuh ya? Aduh, kalau begini kita salah dong. Salahnya apa? Salahnya terlalu cepat ambil tindakan untuk melawan. Salahnya terlalu tidak percaya kepada apa yang dikatakan. Kalau begini bagaimana? Kalau begini kita mesti menyesal. Cara menyesal bagaimana? Mereka pergi cari kuburannya nabi. Setelah mereka menemukan, nah inilah kuburannya daripada Yeremia. Jadi kita dulu, nenek moyang kita telah menyiksa dia, telah menolak dia, telah menganiaya dia. Sekarang bagaimana? Sekarang kita bikin betul kuburannya, supaya kuburannya itu dibikin lebih bagus, dibikin betul, memugarkan kuburan, lalu dengan bahan yang lebih bagus, mungkin di beton, atau mungkin di semen, atau mungkin dikasih marmer. Kelihatan kita adalah keturunan yang menghormati hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara, ini kalimat dari Yesus Kristus. Nenek moyangmu membunuh nabi, mengalirkan darah mereka, tapi keturunan mereka, cucu-cucumu, engkau membuat betul, engkau memugar kembali akan kuburan nabi. Apa artinya? Itu berarti mengetahuinya terlalu lambat. Saudara-saudara, di dalam dunia ini ada 3 macam orang. Sun Yat-sen berkata, semacam orang mengetahui segala sesuatu terlalu dini, sehingga orang lain tidak mengerti, dan dia dianiaya. Kedua adalah orang yang mengetahui segala sesuatu terlalu lambat, kesempatan sudah hilang. Ketiga adalah sampai mati tidak sadar-sadar. Saudara-saudara, Xian zhi xian jiu, hou zhi hou jiu, bu zhi bu jiu. 3 macam manusia, semacam manusia, segala sesuatu sadar sebelumnya. Sehingga sebelum datang kecelakaan, sebelum datang kegagalan, dia sudah sadar. Ada semacam lagi, dia baru sadar, tetapi kesempatan sudah lewat, kegagalan sudah terjadi, segala sesuatu sudah ambruk, baru tahu, aduh, mengapa dulu saya tidak bikin fondasi lebih kuat? Mengapa dulu saya tidak hitung lebih teliti? Mengapa dulu saya tidak pikir lebih baik? Kenapa? Seumur hidup dia dikejar oleh penyesalan. Mengapa tidak habis-habis. Ada semacam orang, dia bukan saja tidak sadar sebelumnya, bukan saja tidak sadar sesudahnya, sudah gagal dia masih tidak sadar. Pakai cara lain lagi, gali lubang, tutup lubang, sampai mati tidak bertobat. Saudara-saudara sekalian, janganlah kita mengabaikan apa yang dikatakan di Alkitab. Alkitab seperti mencerita hal-hal orang Yahudi, seperti hal yang tidak ada hubungan dengan saya. Tapi di dalam kitab suci mengandung prinsip-prinsip hidup yang begitu bersangkut pautan dengan segala tindak tanduk kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, di sini pasal ketiga Tuhan berkata kepada orang Israel, nenek moyangmu bagaimana terhadap saya. Berkali-kali dari mimbar ini saya berkata kepada saudara, a man is what he reacts before God. A man is what he responds before God. Apa yang kita bereaksi kepada Tuhan, apa yang kita katakan kepada Tuhan, itu sangat menentukan bagaimana kita membentuk karakter kita sendiri. Itu sangat menentukan bagaimana kita merefleksikan watak kita sendiri. Itu sangat juga menentukan akan hari depan kita dan kekekalan. Nilai kita dinilai bagaimana. Nilai tidak dinilai oleh diri, tidak seperti eksistensialisme. Nilai dinilai oleh sumber nilai. Dan sumber nilai itu adalah Tuhan. Waktu Tuhan memberikan penilaian, penilaian itu bernilai kekal. Jika Tuhan tidak memberikan penilaian, tidak ada nilai sama sekali. Saudara-saudara, Tuhan memberikan nilai berdasarkan apa? Berdasarkan subjektivitas nilai yang berwatak, yang berbobot, dan yang berpribadi itu sendiri. Subjectivity of value in person, that is God. Allah sendiri adalah nilai yang termutlak, nilai yang sejati, nilai satu-satunya yang berhak
menilai segala sesuatu. Saudara-saudara, dan ajaran dalam sejarah memberikan kepada kita bagaimana Allah menilai nenek moyang yang tidak beres. Sejarah di Alkitab memberitahu kepada kita, Allah beritahu kepada orang Israel tentang nenek moyang mereka di dalam sejarah. Saudara-saudara, itulah sebab di sini dikatakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Apakah arti ayat ini? Ayat ini berkata kepada kita bahwa di dalam seluruh perjanjian lama, semua kalimat-kalimat yang membentuk firman perjanjian lama itu adalah diwahyukan oleh Roh Kudus. Nah, ini merupakan sesuatu pengesahan. Ini pengesahan bahwa jikalau ada firman dari Tuhan, jikalau Roh Kudus berkata kepada hatimu, jangan engkau tolak lagi. Jangan seperti nenek moyangmu, jangan seperti orang dulu, jangan seperti orang yang sudah salam di dalam sejarah. Guru daripada Karl Marx, Friedrich Wilhelm Hegel mengatakan satu kalimat, the greatest teachings we have from our history is mankind never appreciate the teachings from history. Ajaran terbesar dari sejarah adalah manusia tidak belajar dari sejarah. Itulah pelajaran yang paling besar yang kita terima dari sejarah. Sejarah itu satu guru yang besar. Saudara-saudara, bagi saya Tuhan itu guru yang paling agung. Kedua adalah nabi-nabi dan hidup-hidup para rasul, guru kita yang paling agung. Ketiga adalah sejarah, itu guru kita ketiga yang agung. Saudara-saudara, learn from history, learn from experience. You say, I learn from my experience. Your experience is too small. Your experience is too limited. Your experience is too finite. Saudara-saudara, jikalau pikiran kita itu begitu terbatas, kita bukan yang infinitif, maka keadaan finitas kita, keadaan terbatasan kita belajar tidak banyak. Kita harus belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari pengalaman nenek kita, kakek kita, dan nenek moyang kita. Karena sejarah menjadi guru yang agung. Saudara-saudara, orang yang tidak mau mempelajari sejarah tak mungkin menemukan identitas sendiri di dalam arus. Orang yang tidak mau belajar sejarah tidak mungkin mendapatkan kristalisasi daripada bijaksana dari orang-orang yang tua. Orang yang menghina orang tua menghina hari depan sendiri. Jangan hina orang tua. Setiap garis di dalam kepala, kulit muka orang tua itu mengandung pengalaman-pengalaman, pemikiran-pemikiran daripada ribuan peristiwa yang menyakitkan sehingga akhirnya menjadi begini. Engkau kalau mengalami suatu hal tak ngerti, engkau begini kan, gini kan, terus gini kan, pelan-pelan ini menjadi berungut. Itu semua pengalaman tuh, saudara-saudara. Jadi itu tanda real spur yang ada di dalam kepala orang tua. Itu mengandung pengalaman-pengalaman, kepahitan-kepahitan yang dicatat menjadi garis-garis yang menyimpan segala rahasia dan bijaksana. Saudara-saudara, jangan menghina orang tua. Oh, orang tua tidak ada apa-apanya. Saudara-saudara, justru kalau orang tua tidak banyak bicara karena dia tidak suka menonjolkan diri. Kalau dia mau bicara dengan sungguh-sungguh dari hatinya, setiap kalimat lebih baik dicatat dengan tinta emas. Saudara-saudara, learn from history, learn from old people, learn from experience, learn globally from the history. Apalagi kalau sejarah itu mencatat penilaian dari Tuhan. Saudara-saudara, Allah mencatat penilaiannya mengenai sejarah-sejarah di mana kegagalan manusia, di mana kegagalan orang berontak kepada Tuhan dicatat di kitab suci. Engkau kalau tidak mau belajar, hari depanmu pasti jelek. Dan saya sangat menghina kalau seorang belajar sesuatu maunya cuma kredit tok. Seorang membelajar sesuatu maunya diploma, maunya itu titel. Tidak berarti titel diploma itu tidak ada gunanya. Itu paling sedikit membuktikan engkau pernah belajar. Tetapi belajar bukan untuk itu. Itu membuktikan engkau belajar. Setelah belajar engkau mendapatkan bukan pengetahuan, mendapatkan bijaksana. Karena bijaksana menjadi kunci untuk mengetahui pengetahuan. Wisdom is not knowledge. Knowledge is not wisdom. Wisdom is the core of knowledge. Wisdom is the principle to understand all kinds of the different facets of knowledges. Saudara-saudara, bijaksana yang berada di Alkitab itu begitu tinggi dan semua berkait dengan keadaan perasaan takut kepada Tuhan,
mendengar baik-baik firman Tuhan. Itu dikatakan jikalau hari ini ada suara dari Roh Kudus kepada kamu, janganlah mengeraskan hatimu. Saudara-saudara, berapa banyak waktu kita ikut kebaktian, kita anggap remeh firman Tuhan yang dibicarakan kepada kita. Ada satu dua kalimat menyentuh hati kita. Kita anggap tidak apa-apa lah, minggu depan toh ada kebaktian lagi kok. Tidak apa-apa lah, dia masih khotbah lagi. Tuhan kan sering mempunyai kemurahan. Jadi kita mengabaikan semua firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, kita abaikan, kita serahkan, kita tidak memperduli, sehingga lambat laun Tuhan tidak lagi memberikan kepekaan yang sama untuk mendengar firman. Saudara-saudara, lambat laun engkau menjadi biasa. Oh biasa. Seorang berkata kepada saya kemarin di dalam khotbah itu, Tuhan memakai hambanya memarahi gerejanya. Saya takut loh, waktu diungkapkan dosa ini dosa itu, saya takut. Dan gereja sedang ditegur oleh Tuhan. Ini sungguh-sungguh terjadi. Seorang mengomong kalimat ini, pendeta itu marah mengatakan sesuatu hal yang penting. Dijawab oleh orang Kristen yang lain, oh biasa kok, pendeta itu suka marah-marah kok, jadi tidak apa-apa. Waktu saya dengar cilaka. Waktu itu saya masih umur 22 loh. Mendengar antara dua orang Kristen, satu muda satu tua lagi bicara. Waktu dialog mereka berbicara seperti ini, saya mulai menilai, loh ini apa ini ya? Kalau begini satu khotbah dilontarkan dari mimbar, ada orang mempunyai perbedaan pendapat dan reaksi yang tidak sama loh. Satu orang mengatakan pendeta itu lagi marah loh. Saya takut loh, kalau Tuhan memakai pendeta itu marah kepada gereja, berarti gereja tidak beres satu bertobat loh. Masa kan dijawab sama seorang Kristen yang lebih tua, yang sudah lama menjadi majelis, nah apa-apa, pendeta itu memang suka marah-marah kok, itu sifatnya dia, kita mau dengar ampuni dia aja, silakan dah. Jadi mestinya gereja yang bersalah mendengarkan khotbah yang keras itu bertobat minta ampun. Kok sekarang menjadi majelis mengampuni pendeta? Oh cilakalah, 10 tahun lagi majelis-majelis yang akan dipimpin di sini jadi gini ya, awas lu ya, saudara-saudara. Biasa kok, pendeta suka marah-marah kok. Saya sudah biasa, saya sudah majelis di sini lama. Kalau dengar khotbah dia ya dia marah-marah, ya sudah biarin aja, ampuni aja dia. Jadi pemuda itu loh, kok jadi begini? Saya menjadi melongo, kok jadi begini? Saya tidak ikut-ikut pembicaraan mereka. Tapi pada waktu saya dengar sesuatu, saya menganalisa. Dengar sesuatu, saya menghisap. Saya mau tahu apa rahasianya kesuksesan seseorang. Saudara-saudara, rahasia kesuksesan seseorang di mahal rohani adalah peka dan bersedia, lembut dan rendah hati menerima teguran. Saudara-saudara, ada orang ditegur lidahnya keluar, ada orang ditegur lidahnya tidak keluar tapi lontaran marahan keluar. Itu bedanya anak kecil sama orang besar. Anak kecil kalau dimarahin, lu salah, dia tidak marah, tidak, salah. Dia ngaku salah, malu, rendah hati, terus mulai koreksi. Orang besar, lu salah, lu diri dah salah ya, lu kira lu dah salah ya. Balasnya begini. Maka Yesus bilang yang masuk surga itu anak kecil, yang dewasa masuk neraka. Saudara-saudara, kalau kita rasa kita sudah hebat, sudah baik, tidak bisa dikoreksi lagi, kapan kita mau majunya? Katakan, jikalau hari ini ada Roh Kudus berkata dalam hatimu, jangan tolak dia. Jangan tolak dia, jangan mengeraskan hatimu. Saya selalu ingat kalimat dari Andrew G. Jangan tolak pekerjaan Tuhan, jangan keraskan hatimu, jangan simpen dosamu, jangan pulang dari kebaktian ini membawa dosa. Saya takut. Waktu itu saya takut kalau beberapa kalimat kalau keluar berarti dia begitu serius mau kita bertobat. Jangan simpan dosa, jangan keraskan hati, jangan tolak Roh Kudus. Ditambah lagi, jangan bawa dosamu pulang dari kebaktian ini, jangan bawa dosa pulang ke rumahmu. Selesaikan di dalam kebaktian ini. Oh itulah kalimat-kalimat yang selalu keluar kalau sampai dengar kalimat itu. Saya gemetar dan saya minta Tuhan memberikan kekuatan saya bertobat. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya dengar tidak ada kalimat itu dari pendeta lain. Setiap pendeta itu ada kata-kata yang mungkin kau sudah bosan dengarnya, yang khusus dibebani Tuhan dari mulut dia kepada jemaat.
Setiap hamba Tuhan ada hal-hal yang tertentu yang menjadi beban khusus umur hidup. Kalau dia mengatakan kalimat itu, dia menjadi begitu serius, menjadi begitu sungguh-sungguh, dan dia berteriak. Itu teriakan dari berjiwa dia. Perhatikan hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh diutus oleh Tuhan dan sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan jujur. Pasti ada kalimat-kalimat khas, kalimat-kalimat khusus, kalimat-kalimat yang pribadi digerakkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, dan semua kata-kata yang dikeluarkan daripada hati, dari lubuk hati yang sungguh-sungguh berbeban, biar kita dengar. Di sini dikatakan, jikalau hari ini engkau mendengarkan suara daripada Tuhan, janganlah mengkeraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Nah saudara-saudara, penggeraman, pencobaan di padang gurun, ini hal yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8, ke-9 ini adalah sesuatu penelusuran kepada peristiwa 2 kali oleh orang Israel yang kekurangan air. Saudara-saudara, orang Israel itu berada di dalam tanah Mesir, statusnya apa? Budak. Budak apa? Budak Firaun. Kenapa? Firaun mau memperalat mereka. Mengapa? Karena Mesir gila-gilaan membangun gedung-gedung yang besar, membangun istana, membangun piramida, membangun segala bangunan arsitektur yang paling besar di dunia. Maka raja-raja itu memerlukan budak-budak yang banyak, memerlukan ratusan ribu pemuda-pemudi yang masih kuat sekali untuk mengerjakan. Kalau laki-laki memikul batu, perempuan mengangkat air, membantu, mereka diperbudak. Dan budak caranya adalah dipaksa untuk bekerja tanpa dibayar. Itu namanya budak. Jikalau tidak kerja, dipecut, dipukul. Sesudah kerja, dimakan enak-enak, dikasih makan yang cukup baik. Dengan demikian ada imbalan. Akhirnya mereka makan enak, tapi kerja berat. Untuk apa? Makan enak untuk mempunyai kekuatan. Kekuatan itu untuk boleh kerja berat. Kerja berat supaya boleh makan enak. Makan enak supaya kerja berat. Bekerja berat untuk boleh dapat makanan. Makan enak supaya dapat mempunyai kekuatan. Kekuatan itu untuk boleh kerja lagi. Itu namanya budak yang spekulasi di dalam hidup materi. Sebenarnya dunia ini 2 macam budak. Semacam budak diperbudak, semacam memperbudak diri. Saudara-saudara, engkau mungkin juga budak yang diperbudak oleh dirimu sendiri. Saya juga. Saya membudak diri loh. Saya kerja berat, bukan untuk makan enak. Saya makan biasa kok. Tapi saya membudak diri untuk melebarkan kerajaan Tuhan. Engkau membudak diri untuk membesarkan kerajaanmu sendiri, tetapi tidak sangkut paut dengan kerajaan Tuhan. Itu bedanya. Saudara, Firaun itu pintar sekali. Raja itu pintar sekali. Ini harus dikasih makan supaya kuat. Karena apa? Kalau tidak kuat tidak bisa kerja berat. Jadi kalau kerja berat mesti kasih makan yang kuat, masih makan yang baik supaya dia kuat. Jadi makan untuk kuat-kuat, untuk kerja-kerja, untuk makan-makan, untuk kuat-kuat, untuk kerja-kerja, untuk makan. Ayo kita ikut semua yuk. 1, 2, 3. Makan untuk kuat-kuat, untuk kerja semua. Oh ini yang dah ngomong pasti kurang makan tadi. 1, 2, 3. Makan supaya kuat-kuat, supaya kerja berat kasih makan lagi. Nah itu. Akhirnya engkau membius diri makan untuk jadi kuat-kuat, untuk kerja-kerja, selesai makan-makan untuk menjadi kuat-kuat kerja itu nanti terus spekulasi begini. Lalu sesudah itu pelan-pelan setiap kali lebih kuat, lihat lagi, kerja lagi, lihat lagi kaca, lihat lagi. Akhirnya loh, kok makin tua ya? Akhirnya mati. Nah saudara-saudara, orang-orang Israel berada di Mesir seperti ini. Lalu ada yang sadar kalau gini tidak benar. Hidup saya untuk apa? Hidup saya untuk uang? Hidup saya untuk kaya? Hidup saya memperbudak seperti ini? Hidup saya spekulasi seperti ini? Untuk apa? Sampai mati baru kita sadar. Yang perlu kita kerjakan kita belum kerjakan. Yang semua kita kerjakan seharusnya kita tidak kerjakan. Saya melihat sendiri dengan mata sendiri, banyak orang tua mengeluhnya, apa yang saya selalu mau kerjakan waktu saya masih muda, toh sampai waktu tua saya belum kerjakan apa-apa. Tetapi apa yang saya kerjakan justru adalah hal yang saya tidak senang kerjakan sedang muda. Saya sudah menjadi kuda, menjadi sapi, akhirnya saya tidak tahu kerja untuk apa. Saudara-saudara, bagaimana? Karena kita digeser, didesak, kita didorong, kita dibebani. Karena hidup memang seperti ini. Saudara-saudara, di belakang itu yang membuat spekulasi ini siapa? Yang penting di belakangnya.
Kalau yang bikin spekulasi ini adalah Tuhan, masih ada rencana Dia yang dibagikan oleh engkau di dalam kekekalan. Kalau yang merencanakan ini semua di belakangmu adalah setan, setelah engkau seumur hidup membudak diri, dibudak oleh dia, akhirnya nihil, kosong, nothing to be brought to heaven and to eternity. Saudara-saudara, maka ada yang mengeluh, oh Tuhan, masakan keturunan Abraham jadi begini? Bukankah engkau berjanji dengan Abraham, Ishak dan Yakub bahwa cucu-cucu anak keturunan mereka diberkati oleh Tuhan? Coba lihat Tuhan, karena kami sudah berada di sini dan nenek moyang kami yang namanya Yusuf, yang pernah menjadi Perdana Menteri di Mesir, yang sangat menyenangi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, sudah mati dan Firaun lupa keturunan yang dijadikan budak seperti ini. Oh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Alkitab berkata Tuhan mendengar keluhan dari para orang Israel yang menjadi budak di tanah Mesir. Itu sebab Tuhan panggil Musa, 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 pergilah menghadap Firaun. Musa, Musa, berdirilah di hadap raja kafir itu, berkata dengan berani kepada dia, biarkan bangsaku keluar daripada perhambaan ini, keluar daripada perbudakan ini, supaya mereka boleh berbakti kepadaku di padang belantara. Let my people go. Let my people go menjadi sesuatu sasaran dari perjuangan Musa, menjadi sesuatu topik daripada kitab Keluaran. Let my people go. No bondage, no slavery, no limitation, no utilization like this. Tidak bisa engkau memperalat begini, engkau memperbudak mereka begini. Tidak bisa dibatas seperti ini. Biar dia pergi bebas membakti kepada aku. Let my people go. Musa masuk ke dalam istana. Saya tidak menceritakan itu. Lalu Israel keluar. Waktu Israel keluar, sekarang bagaimana? Beda. Sekarang tidak lagi diperbudak, tetapi kurang makan. Nah saudara-saudara, sekarang kita harus pilih. Mau makan enak-enak tapi jadi budak, atau menjadi tuan rumah tapi kurang enak makannya. Saudara-saudara, enak mana? Jawab. Enak jadi budak makan enak, atau enak merdeka tapi kurang makan? Enak mana? Enak merdeka terus makan enak, itu ya, dua-duanya. Itu paling enak kan? Tapi tidak bisa. Pada waktu Israel keluar daripada Mesir di padang belantara, ayo, mana pasarnya? Mana kiosnya? Mana wartegnya? Mana restorannya? Mana dapur besarnya? Tidak ada. Itu resiko. Maka saudara-saudara, semua yang mau berdiri sendiri mulai mengalami kesusahan-kesusahan besar. Tetapi itu namanya dewasa. Itu namanya mandiri. Saudara-saudara, kalau Stephen Tong mau menjadi pendeta gereja yang besar, gampang. Sekarang aja saya langsung pindah ke Amerika. 1 tahun 1 miliar. Terlalu kecil buat saya kalau mereka mau bayar. Tapi tidak bisa begitu. Kita mesti ada perasaan daripada responsibility, perasaan the calling of God, perasaan daripada apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Lalu kita mandiri, meskipun kita sulit, kita susah. Tetapi orang yang rohaninya tidak cukup, tidak ngerti. Orang yang rohaninya tidak cukup, tidak bisa. Saya menginginkan kalau anak-anak sekolah teologi kita berani pergi ke satu kampung, ke desa, mulai dari nol, berjuang mati-matian sampai menjadi seorang hamba yang mengatakan, Tuhan, saya mencari domba, menginjili mereka sampai mereka menjadi Kristen. Lalu Kristen yang begitu sedikit yang saya injili tidak bisa cukupkan hidup saya, sehingga saya mesti hidup susah payah, tapi saya membuktikan saya seorang hamba Tuhan yang berani. Daripada menjadi lulusan sekolah teologi dikirim ke gereja besar, langsung dikasih mobil, kasih kamar AC, kamar AF, segala sesuatu. Tetapi saudara-saudara, engkau belum pernah berjuang bagi sendiri. Mendidik anak sama. Saya memakai cara bagaimana Tuhan mendidik hambanya untuk menjadi cara bagaimana seharusnya sekolah teologi itu mendidik akan mahasiswa. Saudara-saudara, jikalau kita mau berjuang bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan yang sukses, yang mempunyai kuasa, mempunyai keberanian, mulai dari nol belajar. Jangan mengharapkan menerima sesuatu yang sudah jadi saja. Saudara-saudara, mungkin tidak kita membuat sesuatu yang luar biasa, mungkin. Tapi kalau luar biasa karena mewarisi sesuatu dari lain, itu tidak hebat. Dari sendiri bersandar kepada Tuhan, mengalami segala semua ujian, itu hebat. Itu tidak gampang.
Orang Israel di padang belantara, mereka bagaimana? Mereka nangis, mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah. Musa, Musa, mengapa membawa kami keluar daripada Mesir? Musa, Musa, dulu kita duduknya di pinggir dapur yang makanannya penuh loh. Dulu makannya vitamin banyak, dulu makannya nutrisinya cukup, dulu makannya dagingnya penuh. Apa ini di sini? Tidak ada air, tidak ada makanan. Engkau pemimpin cilaka, engkau yang telah merusak hidup kami. Anak kita kurang-kurang bergizi dan sebagainya. Bagaimanakah Musa bisa menjelaskan ini kepada pengikut mereka? Susah. Musa mengatakan kepada mereka, jangan bersungut-sungut. Tidak bisa, karena kami kurang makan. Di mana air? Bisa mati ini. Engkau yang membuat cilaka bangsa Israel, engkau yang mencilakan kami, engkau bikin kami lapar. Saudara-saudara, pada waktu mereka membenci Musa, sebenarnya yang lihat itulah Tuhan Allah yang berada di surga. Dia mengetahui Israel bukan membenci Musa, mencobai Allah. Saudara masih ingat apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus? Jikalau orang dunia membenci engkau, engkau harus tahu, sebelum mereka membenci engkau, engkau sudah terlebih dahulu membenci aku. Saudara-saudara, orang kalau bersungut-sungut kepada pemimpin-pemimpin rohani mereka, adalah karena mereka di dalam hatinya membenci Tuhan dulu. Mereka mencobai Tuhan, bukan mencobai manusia. Itu seperti di sini dikatakan, mereka mencobai aku, mereka menguji aku, mereka menghina aku, mereka melawan aku, mereka mengejek aku, mereka menghina aku. Saudara-saudara, janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang berada di padang belantara. Mari kita membaca ayat daripada 8 sekali lagi. Saudara-saudara, ayat 8, ayat 9. Saya membaca ayat 7, 8, 9 semua membaca. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya semua, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Saudara-saudara, apa arti di sini? Bukankah aku menjalankan, aku mengerjakan, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa selama 40 tahun boleh dilihat oleh nenek moyangmu, tetapi mereka tidak bisa melihat. Sekalipun mereka sudah melihat segala perbuatan-perbuatanku, tapi mereka tetap ngomel, tetap menguji. Mereka tidak puas, mereka mencobai aku. Saudara-saudara, 40 tahun ini makanan dari mana? Makanan bukan dari dapur. Makan dari mana? Dari mana? Mana itu semacam makanan yang langsung dikirim dari surga setiap hari. Saudara-saudara, turun pagi-pagi, mana itu turun. Dan mereka yang rajin, mereka ambil. Yang rakus juga tidak kelebihan. Yang ambilnya kurang juga tidak menjadi lapar. Karena Tuhan memberikan kecukupan. 40 tahun itu adalah the bread from heaven, roti dari surga. Dan pada waktu di dalam Injil Yohanes pasal 6, Yesus mengatakan, I am the bread from heaven. Akulah makanan dari surga. Saudara-saudara, jadi mana yang setiap pagi diturunkan seperti embun itu, yang memenuhi semua tempat di mana Israel berada, itu ada kiriman makanan dari surga, memberikan kepada mereka. Jadi mereka saban pagi pergi ambil pulang makan. Kalau mereka ambil kebanyakan, sisa siangnya hancur sendiri. Berarti tidak perlu terlalu banyak, tidak perlu terlalu rakus. Engkau memerlukan begitu banyak, akhirnya juga habis kok. Tetapi saudara-saudara, mereka yang rasa kekurangan, Tuhan memberikan kecukupan dan mereka tidak menjadi lapar. Ini adalah bagaimana cara Tuhan menjamin hidup anak-anaknya yang sungguh-sungguh taat kepada Dia. Orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, seumur hidup dipelihara oleh Tuhan. Tidak terlalu lebih, juga tidak terlalu kurang. Saudara-saudara, kalau lebih pun engkau mengetahui bagaimana mengatur. Kalau kurang pun engkau mengetahui bagaimana engkau mengatur. Karena waktu lebih engkau simpan sedikit untuk waktu kurang. Waktu engkau kurang, engkau bisa mengambil dari persimpanan itu. Kita harus berbijaksana, saudara-saudara. Allah mengajar kita jangan terlalu rakus. Allah mengajar kita belajar daripada semut. Saudara-saudara, engkau pernah berguru kepada semut tidak? Engkau pernah datang kepada semut, silakan ajar saya? Tidak.
Saudara-saudara, jika engkau memperhatikan kelakuan semut, ada beberapa hal boleh menjadi guru kita. Pertama, tidak ada semut yang malas. Semua, 1, 2, 3. Tidak ada semut yang malas. Engkau lihat semut jalan-jalan, ada yang pelan-pelan di situ, tidak mau jalan gini-gini. Tidak ada. Tidak ada semut yang malas. Coba lihat. Kalau tidak percaya nanti pulang langsung cari rumahmu, ada semut. Semua jalannya, semua sama. Tidak ada satu bilang, lu cepat, saya pelan-pelan, santai-santai. Tidak ada. Semut semua, tidak ada yang malas. Ini pelajaran pertama. Kedua, tidak ada semut yang tidak sopan. Semua, 1, 2, 3. Tidak ada semut yang tidak sopan. Kalau semut ketemu semut, bagaimana? Semut kalau ketemu semut pasti, selamat pagi. Oh, itu informasi pribadi, saudara-saudara. Kontak pribadi. Tidak ada yang tidak sopan. Semua. Saya dari kecil itu suka lihat semut. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan belajar dari semut. Saya belajar dari semut. Semut itu guruku loh, saudara-saudara. Tidak ada semut yang malas. Tidak ada semut yang tidak sopan. Ketiga, tidak ada semut yang tidak simpen sesuatu untuk mempersiapkan zaman kelaparan datang. Semut selalu bawa sesuatu, lalu disimpan di guanya. Coba cari. Tidak ada semut yang guanya kosong. Dia pasti simpan sesuatu, saudara-saudara. Dan keempat, semut kalau mengalami kecelakaan, yang lain itu menjadi takut dan mulai menyimpan atau membereskan akan jenazahnya. Kalau semut kau matikan satu, reaksi yang lain bagaimana? Mulai gini, mulai gonjang. Coba lihat, perhatikan. Kalau dia jalan di tembok, satu mati, yang lain mulai deket situ. Baunya ini mayat daripada kawannya. Dia mulai jalannya gemeter. Perhatikan, gemeternya itu kelihatan sekali. Sesudah itu kalau di tanah biasa, dia jalannya keliling. Kalau tanah di atas tembok, dia jatuh terpelanting. Kenapa? Ketakutan atau kebingungan, saya tidak tahu lah. Atau bau mayat bikin dia pusing, saya tidak tahu. Karena saya tidak pernah bisa belajar bahasa dia sih. Saya tidak tahu. Dia kalau kelihatan satu mayat di situ, dia jalan sampai tidur, dia tahu baunya, dia mulai goyang, goncang. Sudah goncang gini terus jatuh. Yang lain jatuh lagi. Atau dia sampai keliling tempat lain. Tetapi ada yang lain datang untuk mulai membereskan jenazah. Di mayat-mayat dari semut kawannya dibereskan, dipegang, dibawa pergi, dibikin bersih. Nah, ini semua hal-hal dari semut itu mengajar kepada kita bagaimana kooperasi, bagaimana saling menghormati, sepenanggung jawab dan sebagainya. Saudara-saudara, tetapi Bani Israel lain. Bani Israel mendapat makanan dari Tuhan. Setiap hari dikirimkan mana turun dari surga. Bagaimanakah mereka? Mereka tidak puas dengan apa yang diberi oleh Tuhan. Mulai mencari kecelakaan bagi diri sendiri. Saudara-saudara, barang siapa tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Tuhan, mulai menggali lubang untuk mengkuburkan diri sendiri. Engkau tidak puas dengan istrimu, engkau mulai melihat ke sini ke sana, mulai menggali lubang, merusakkan keluargamu sendiri. Engkau mulai mencari uang yang bukan bagianmu dengan segala cara penipuan, dengan cara yang tidak jujur. Engkau mulai menggali lubang kuburan bagi dirimu sendiri. Saudara-saudara sekalian, aku memberikan pekerjaanku, aku memberikan karyaku, aku memberikan segala perbuatanku selama 40 tahun kepada Bani Israel. Tetapi mereka tidak puas. Mereka sudah melihat perbuatanku, mereka tidak puas. Selama 40 tahun ada mujizat yang terjadi. Apa itu? Sepatu yang mereka pakai tidak rusak-rusak. Pakaian yang mereka pakai tidak lubang-lubang, tidak menjadi rusak. Berarti Tuhan memelihara sampai yang mereka perlu, baik pakaian maupun sepatu, tidak kekurangan apa-apa. Saudara-saudara, memang Tuhan itu memberikan mujizat ajaib, memelihara orang yang sungguh-sungguh takut kepada Dia. Saudara-saudara, barang siapa yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, jujur kepada Tuhan, Tuhan meskipun tidak memberikan kekayaan yang terlalu besar kepada dia, Tuhan memberikan kecukupan yang sangat berarti. Dan dia kalau bisa merasa puas dari Tuhan, dia akan mengalami sukacita yang luar biasa. Saudara-saudara, orang Tionghoa mengatakan "Zizu Changlo", maksudnya yang tahu puas senantiasa bersukacita. Yang mengerti puas senantiasa bersukacita. Semua 1, 2, 3. Yang mengerti puas selamanya bersukacita. Yang tidak puas tidak pernah bersukacita. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan memberikan
tidak terlalu banyak. Tapi engkau kalau puas, engkau mempunyai sukacita yang tersendiri. Ada satu cerita yang saya dengar umur 8, sekarang masih ingat. Seorang tukang sepatu saben harinya tok 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 nyanyi sambil nyanyi na 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 tok tok na 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 tok tok begitu. Di depannya seorang kaya milioner. Lihat di depan itu, di toko itu tukang sepatu itu tok tok nyanyi tok 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 nyanyi tok tok. Kok seneng ya dia ya. Tapi dia ini susah sekali karena dia kaya. Tapi dia kaya bukan saja kaya uang, juga kaya kesusahan. Lalu orang kaya itu datang kepada dia, bilang sama dia, lu susah enggak ya kok terus bikin sepatu gini, kan miskin sekali, dapat berapa sih? Ya satu hari saya dapat uang makan untuk istri, untuk anak sekolah, cukup kok, cukup. Jadi engkau uangnya sedikit sekali ya kalau begini. Satu hari kerja setengah mati dari pagi sampai malam itu tok tok nyanyi tok tok. Terus dia kasih uang yang banyak. Saya kasih ya uang 2 juta untuk kamu ya, supaya kamu lebih sukacita dan bekerja pikir mati. Setengah mati dapatnya cuma sedikit. Uang juta itu diambil, terima kasih. Terus dia pulang. Sudah pulang malamnya taruh di bawah bantal, takut hilang. Sudah. Taruh di lemari, tidak ada kunci lemarinya. Dia khawatir maling masuk. Lalu dia taruh di bawah ranjang, takut tikus. Terus dia mau taruh di mana? Di atas lemari. Wah, takut lupa. Ya. Mau taruh di mana? Taruh di kantong, tidurnya tidak enak, uangnya banyak. Mau taruh di mana? Taruh di laci. Wah, itu laci juga tidak ada kuncinya. Dia sudah berapa hari ini pikir waktu bikin sepatu, ketakutan uangnya di rumah itu hilang. Bagaimana? 3 hari kemudian dia datang kepada orang kaya itu. Ini uangnya kembaliin aja, bikin susah gua. Sesudah ada 2 juta ini saya siang malam tidak bisa tidur. Susah banget ini. Apa ini? Sudah pernah pulang saya. Nah 2-3 hari itu dia terus bikin sepatu, mikir itu uang gimana. Tidak bisa tidur dia. Setelah dikembalikan dia kembali tok tok noni nena tok tok. Saudara-saudara. Ya, cerita ini entah sungguh atau tidak lah. Pokoknya ini sudah generasi ke generasi diceritakan kepada umat manusia. Yang berkata kepada kita, kalau dapat banyak tidak tentu senang kok. Tapi kalau engkau bisa puas, di dalam kepuasan itu sudah senang, betul nggak? Di dalam puas itu sudah senang. Orang mengerti puas itu dengan sendirinya senang. Senang daripada kepuasan. Orang tidak puas, engkau kasih 1 gunung emas pun dia tidak senang. Betul. Kasih 1 dunia seluruh emas juga tidak senang. Karena apa? Karena memang tidak senang. Dia maunya tidak habis-habis. Saudara-saudara, kita perlu puas. Apa yang diberikan dari Tuhan terbaik. Apa yang sudah Tuhan kasih itu pelihara baik-baik. Yang dari Tuhan itulah berkat yang tidak mungkin diambil dari orang lain. Yang bukan dari Tuhan diambil daripada cara curang, cara tipu, cara segala kejahatan. Engkau mendapatkan banyak pun akhirnya engkau bikin susah sendiri. Saudara-saudara, ada orang miskin sekali, miskin nikah sama miskin, enak-enak hidupnya. Ada yang mesti cari perempuan yang kaya, apalagi kalau tua. Berarti kalau dia mati saya langsung dapat semua. Dia punya. Ada yang pikiran kayak gini, saya mau menikah sama janda yang tua sekali, saya mau nikah sama orang kaya yang tua sekali, supaya dia toh tidak lama di dunia. Saudara-saudara, akhirnya membuat susah sendiri, tidak habis-habis. Alkitab mengatakan, jikalau Tuhan berkata kepadamu hari ini, jangan kau menolak dia dengan hati yang keras. Dan nenek moyangmu aku memberikan makan, aku memberikan kepada dia segala sesuatu yang cukup, tapi nenek moyangmu tidak pernah bersyukur kepada aku. Dia hanya bersungut-sungut. Karena apa? Karena mereka melihat perkara-perkara yang kukerjakan pun mereka tidak puas. Saudara-saudara, maka mereka menguji aku, mereka mencoba aku. Dan di dalam hal ini saya minta saudara perhatikan, sebenarnya ini ini kembali kepada beberapa pengalaman yang dikatakan di dalam kitab suci, yaitu mengenai orang Israel tidak ada air, lalu minta kepada Musa, di mana air? Lalu Musa tidak bisa apa-apa, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, bagaimanakah saya bisa mengatur kebutuhan mereka? Tuhan mengatakan, pukullah batu karang itu 2 kali. Maka Musa memukul batu karang itu, langsung air hidup keluar daripada batu itu. Setelah keluar di tempat Misbah, mereka minum secara cukup. Sudah minum cukup, mereka berhenti, tidak sungut-sungut lagi.
Kedua kalinya, saudara-saudara, mereka di lain tempat tidak ada air lagi. Mereka bersungut-sungut lagi. Tuhan berkata, Musa, perintahkan batu itu keluar air. Musa dengar kalimat ini, dia tidak perhatikan perbedaan. Pertama kali Tuhan mengatakan, pukullah batu itu. Kedua kali tidak ada istilah pukul. Tuhan mengatakan, perintahkan batu itu mengalir air. Musa pergi lagi, pukul batu lagi. Sesudah pukul batu, apa terjadi? Air tetap keluar. Tuhan marah kepada Musa. Musa, aku suruh engkau memerintahkan air keluar dari batu. Mengapa engkau pukul batu itu? Saudara-saudara, Musa kaget. Dia mengapa pukul batu? Karena pengalaman. Dulu caranya melayani begini, sekarang begini lagi. Saudara-saudara, saya sudah 40 tahun lebih melayani Tuhan. Saya mengetahui kadang-kadang di dalam keadaan yang mirip, pakai cara tidak boleh sama dengan apa yang kita alami. Tapi jikalau saya hanya bersandar ke pengalaman dulu begini, kita begini, dulu begini, tetap begini, dulu begini, sekarang juga begini, maka pimpinan Tuhan akan tidak lagi menyusul. Pimpinan Tuhan tidak akan dinyatakan kepada kita. Kita akan menjadi jerat bagi diri sendiri. Musa, engkau tidak menghormati aku, tidak mengkuduskan aku di hadapan jemaatku. Itu sebab aku sekaligus menghukum engkau. Hukuman kepada Musa terlalu berat. Hukum apa? Engkau bisa melihat tanah Kanaan, tapi engkau tidak boleh masuk. Saudara-saudara, kalau engkau baca ke dalam perjanjian lama, akhirnya Musa pun di dalam kemarahan Tuhan Allah dihukum beserta semua orang Israel. Orang Israel bersungut-sungut kepada Musa, dihukum. Musa sendiri juga mendapatkan hukuman. Karena apa? Karena dia tidak mengkuduskan Allah, merubah firman Allah, main-main dengan perkataan Allah, merubah apa yang dikatakan. Allah mengatakan, engkau memerintahkan batu itu mengalirkan air. Musa mengatakan, aku memukul batu itu. Saya mau tanya, kenapa batu itu pertama kali dipukul keluar air, tapi kali kedua tidak boleh dipukul? Karena batu karang itu adalah lambang Yesus Kristus, dan dipukul berarti dia hanya mati satu kali. Nah, saudara-saudara, di sini ada arti yang dalam sekali. Yesus Kristus akan mengalirkan air hidup untuk semua orang percaya. Barang siapa yang percaya kepadaku, ada air hidup yang akan memancur daripada hatinya sampai selama-lamanya. Yesus berkata di dalam perjanjian baru, Injil Yohanes pasal ke-7 bagian akhir, for whosoever believe in me, there will be living water inside his heart. Ada air hidup yang akan keluar terus daripada dia sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah batu karang itu sendiri. Yesus Kristus adalah batu karang, the rock of ages. Dan Yesus hanya boleh satu kali menderita, hanya boleh satu kali mati, hanya boleh satu kali disiksa dan menderita kematian bagi manusia. Itu sebab Tuhan berkata, Musa, pukullah batu itu, dia akan keluar air. Saudara-saudara, Musa pukul. Kedua kali Tuhan mengatakan perintahkan, tapi Musa pukul lagi. Waktu dia pukul lagi, ini menjadi sesuatu yang melanggar sesuatu lambang daripada kristologi di dalam rencana Tuhan Allah, bahwa Kristus hanya satu kali dimatikan, satu kali menderita, yaitu yang suci mengganti yang berdosa, yang tidak berdosa mengganti yang najis, yang benar mengganti yang tidak benar. Tetapi Musa memukul dia untuk kedua kalinya. Ini melanggar prinsip dari seluruh kitab suci. Tuhan jadi marah kepada Musa. Saudara-saudara sekalian, maka di dalam kemarahan Tuhan memberikan sesuatu sumpah. Nah, saudara-saudara, jangan lupa Tuhan bersumpah. Ini suatu hal yang terlalu serius. Biasanya kalau sumpah itu berarti demi nama yang lebih tinggi, bukan? Demi Allah saya bersumpah. Presiden bersumpah. Semua presiden dilantik bersumpah menurut agama yang mereka percaya, baik di Amerika, baik di Indonesia. Saudara-saudara, seluruh dunia menganggap sumpah itu sesuatu bukti untuk menegakkan apa yang kau katakan. Kau bertanggung jawab sebagai jujur, benar, dan tidak palsu. Itu namanya sumpah. Yang paling cilaka itu di dalam seluruh sejarah, ada seorang
presiden yang sumpahnya pakai 2 kitab suci. Biasanya presiden sumpah pakai 1 kitab suci. Aku bersumpah di hadapan Allah kepada bangsa ini, aku akan setia dan jujur menjadi presiden dan bertanggung jawab kepada Tuhan dari hati nuraniku berdasar iman yang kupercaya di dalam kitab suci ini terhadap bangsaku. Ada satu presiden satu-satunya yang sumpah pakai 2 kitab suci. Itu siapa? Nixon, saudara-saudara. Justru yang paling tidak jujur dia, tapi kitab suci 2. Saudara-saudara, apa gunanya? Engkau kitab suci 50 pun tidak ada gunanya. Jika engkau tidak jujur, dia pakai 2 kitab suci, menghebohkan orang, tetapi menyatakan dia adalah presiden paling jujur. Justru akhirnya harus turun daripada mimbarnya, harus turun daripada kepresidennya karena dia tidak jujur. Saudara-saudara, sumpah itu merupakan satu hal yang penting, serius. Sumpah untuk satu bukti bahwa engkau jujur. Sumpah menyatakan kesetiaan, kesungguhan, integritas yang tertinggi. Ini dikatakan Tuhan bersumpah. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan Tuhan sumpah berapa kali? Siapa tahu? Tuhan bersumpah begitu sedikit ditulis. Tetapi sebenarnya tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan, bukan? Kalau manusia bersumpah demi nama Tuhan, lalu Tuhan bersumpah demi namanya Tuhannya Tuhan, begitu? Tidak ada kan? Jadi demi sendiri dia bersumpah. Demi sendiri Tuhan bersumpah. Tuhan bersumpah untuk berjanji kepada manusia. Tuhan bersumpah untuk mentegakkan Kristus menjadi seorang imam yang setara dengan Melkisedek. Dan Tuhan bersumpah dalam kemarahan di sini yang dicatat untuk memberikan satu kutukan dan sesuatu hukuman kepada Israel. Apa itu? Yaitu engkau mutlak tidak boleh masuk ke dalam perhentianku. Saudara-saudara sekalian, istilah mutlak tidak boleh masuk ke dalam perhentianku diterjemahan dalam bahasa Indonesia dengan keadaan yang sangat ringan, sehingga tidak kelihatan seperti apa yang menjadi sesuatu yang keras di dalam bahasa yang lain. Mari kita membaca bersama-sama ayat ke-10 dan 11. Itulah sebabnya aku murka angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Ayat 11 semua membaca. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ini tempat perhentianku, atau tempatnya boleh tidak tulis di sini. Mereka tidak akan masuk ke dalam perhentian daripada aku sendiri. Saudara-saudara, mereka tidak akan masuk, mereka mutlak tidak boleh masuk ke dalam perhentian aku sendiri. Wah, ini sangat menarik, karena yang disebut perhentian itu sabat. Yang disebut perhentianku sendiri itu berarti sabatnya Tuhan Allah sendiri. Nah, saudara-saudara, mengenai sabat di dalam Alkitab itu sebenarnya ada 7 macam yang hari ini saya tidak memberikan. Minggu depan saya akan memberikan kepada saudara. Tetapi pada waktu Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi selama berapa hari? Semua berapa? 6 hari. Setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu 6 hari, maka hari ke-7 bagaimana? Beristirahatlah Tuhan. Bagi saya, itu adalah sabatnya Tuhan Allah. Yang lain tidak boleh ikut. Waktu hari terakhir ke-6, Adam dicipta. Lalu Adam mulai bergerak. Waktu Adam mulai bergerak, Tuhan mulai berhenti kan? Jadi waktu semua sudah dicipta, semua mulai bergerak dengan segala fungsi ciptaan yang Tuhan cipta dalam diri mereka. Mereka mulai bergerak. Tetapi bagi Tuhan, setelah selesai 6 hari dia mencipta, dia boleh berhenti. Perhentian Tuhan itu adalah satu kenikmatan perhentian sabat dari Tuhan sendiri. Sedangkan yang lain itu mulai bergerak menurut fungsi yang Tuhan cipta dalam diri mereka. Jadi perhentian itu ada perhentian Tuhan sendiri. Sama seperti seorang ibu kerja setengah mati, lalu sudah masak, sudah atur, semua sudah serahkan kepada suaminya, anaknya semua sedia, sudah kerja semua, sudah makan selesai, lalu suaminya pergi ke kantor, anaknya pergi ke sekolah, semua sudah selesai, maka dia pulang, hantar anak, tutup pintu, dia ngasuh sebentar. Karena ibu dari jam 4 sudah bangun sampai jam 7 atur semua. Sekarang sudah jam 8 semua pergi. Dia baru bisa ngasuh sebentar. Istirahat sendiri. Demikian juga. Itu istirahatnya Tuhan sendiri. My rest. Istirahatnya Tuhan sendiri.
itu Sabat yang paling suci, Sabatnya Tuhan sendiri. Dan di sini dikatakan, they will surely never enter into my rest. Ini suatu kutukan. Ini sesuatu hukuman di mana orang yang melawan Tuhan, orang yang keras hati, yang bersungut-sungut, yang tidak setuju kepada Allah, yang memberontak kepada Tuhan, Tuhan mengambil sumpah di dalam marahnya. Di dalam kemarahan Tuhan, Tuhan sumpah, they will surely never enter into my rest. Saudara-saudara, mengapa Tuhan marah begitu? Mengapa Tuhan marah sampai derajat seperti ini? Dan apa artinya kemarahan yang mengambil kutukan, mengambil hukuman dengan kalimat seperti ini? They will never, surely will never, absolutely, they will never enter into my own rest. Apa artinya? Saudara-saudara, sebenarnya ini sesuatu rahasia. Manusia dicipta menuju kepada persatuan dengan Allah dan menikmati apa yang Tuhan sendiri miliki. Itu menjadi kepuasan terbesar daripada hidup sebagai manusia. Saudara-saudara, sekali lagi, kita dicipta dan kita ditujukan kepada sesuatu kenikmatan bersama dengan Tuhan di dalam peristirahatan Tuhan sendiri yang mutunya lain. Saudara-saudara, semua peristirahatan, semua Sabat, semua perhentian yang diberikan oleh manusia itu omong kosong. Tapi Sabat dan perhentian dan sesuatu rest, peace, sentosa, perdamaian, sejahtera, dan sesuatu hidup yang betul-betul beristirahat di dalam istirahat Tuhan, itu merupakan yang paling besar, yang paling penting. Saudara-saudara, puji Tuhan. Jikalau orang Kristen yang selalu taat kepada Tuhan, orang Kristen yang selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu menjalankan kehendak Tuhan, dia akan menikmati peristirahatan yang ada pada Tuhan sendiri. The peace of God's own. Peristirahat yang dimiliki oleh Tuhan sendiri. Engkau mencapai itu, engkau mempunyai hidup yang luar biasa puasnya, saudara-saudara. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, itu akhirnya dijanjikan oleh Yesus Kristus. Sebelum dia dipaku di atas kayu salib, dia mengatakan pada malam itu dia dijual kepada murid-muridnya, aku meninggalkan sejahteraku kepadamu. Sejahteraku sendiri ku berikan kepadamu. Yang ku berikan berlainan dengan sejahtera yang diberikan oleh orang lain. Itu sejahtera Kristus sendiri. Kita membaca dari Yohanes pasal 14 ayat ke-27. Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-27. Inilah arti daripada apa yang kita baca tadi. Silakan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekali lagi perhatikan, bisa ditambah satu istilah yang kurang jelas di bahasa Indonesia. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Lalu damai sejahteraku damai berikan kepadamu. Sejahtera aku sendiri yang ku berikan kepadamu. Damai sejahtera aku sendiri. My own peace. My own peace. Bukan damaiku yang ku beri, damai sejahtera yang ku miliki sendiri. My own peace. My peace yang berlainan dengan peace orang lain, ku berikan kepada engkau. Lalu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara, apakah orang Kristen boleh menikmati sejahtera yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sendiri? Yesus mempunyai sejahtera yang berlain dengan sejahtera orang lain. Yesus tidak gelisah, Yesus tidak khawatir, Yesus tidak mempunyai sesuatu keadaan yang tidak mempunyai kestabilan jiwa. Dia mempunyai sejahtera sendiri yang berlainan dengan lain. Dan dia mengatakan, my peace I give to you. Saudara-saudara, orang Kristen mungkin memiliki ini. Dan ini berbeda dengan siapapun di dalam sejarah. Itu sebab pada waktu Nero, seorang kaisar Romawi, membunuh orang Kristen dengan cara supaya mereka dimakan oleh singa. Saudara-saudara, bagaimanakah? Ada yang kurang iman, mereka berteriak. Tapi ada semacam orang, waktu singa menerkam mereka, mereka tetap senyum. That is a peace of Christ's own.
Peristirahatan, perdamaian yang ada hanya pada Kristus. Ini memecahkan rekor sejarah. Karena sebelum itu tidak pernah ada gejala seperti itu. Sebelum itu belum pernah ada gejala yang dimana orang sudah mati mempunyai senyuman, nyanyian, lagu-lagu, pujian yang begitu indah. Saudara-saudara, maka Josephus di dalam menulis buku sejarah yang terpenting di dalam kerajaan Romawi, dia mengatakan aneh, waktu mereka dibunuh, mereka waktu ditikam, waktu mereka diterkam oleh singa, mereka masih senyum, mereka masih bersukacita. Saudara-saudara, karena apa? Sejahtera, perdamaian Tuhan sendiri diberikan kepada kita. Saudara-saudara, Tuhan berkata dengan kemarahan, karena mereka tidak mendengar firman-Ku, mereka menolak Aku, mereka bersungut-sungut kepada Aku, mereka selama 40 tahun mencobai Aku, maka Aku mengambil keputusan, bersumpah di dalam kemarahanku, mereka pasti tidak masuk ke dalam beristirahatku sendiri. Saudara-saudara, saya harap kita bukan menjadi orang Kristen semacam itu. Saya harap kita menjadi orang Kristen yang mendapatkan apa yang diberikan oleh Yesus Kristus. Yang pada waktu dia kesulitan, di dalam penyakit, di dalam kematian, di dalam kebahayaan, di dalam lingkungan yang paling berat, engkau tetap tidak gelisah, engkau tetap tidak khawatir, karena ada kestabilan yang tidak mungkin digoncangkan, yang berada di tanam di hatimu, yang diberi oleh Tuhan sendiri. My rest, my own peace I give to you. Saudara-saudara, orang-orang yang mencurigai, orang yang meragukan, yang melawan Tuhan, tidak akan mengalami sejahtera semacam itu. Tetapi mereka yang dengar firman Tuhan, tidak mengeraskan hati, dengan lembut menerima dan taat kehendak Tuhan, mereka akan mengalami keadaan seperti itu. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberikan berkat kepada kita, sehingga kita tidak luput daripada janji Tuhan. Abad ke-19 ada 2 orang meninggal dunia. Satu adalah Arthur Schopenhauer, yang seorang filosof dari Jerman yang sangat hebat sekali. Tapi waktu dia mati berteriak-teriak seperti orang gila yang tidak tahu mati. Luar biasa kekuatan sebelum mati yang dia teriak-teriak. Saudara-saudara, karena dia tidak tahu setelah mati kemana. Tidak lama kemudian ada seorang lain di Amerika, namanya D.L. Moody, meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia, istrinya terus menangis, tenang di pinggirnya, terus menangis, tahu suaminya akan pergi. Tapi tidak lama kemudian suaminya mendadak melihat istrinya dengan muka yang begitu penuh cinta kasih, dan dengan kalimat terakhir mengatakan, Emma, my dear Emma, my dear wife, why are you weeping? Kenapa nangis? This is not a day of grief, but this is a day I will be crowned. Jangan nangis. Ini bukan hari yang susah. Ini hari saya akan diberi mahkota. Lalu dia tutup mata dengan tenang pergi. Saudara-saudara, pada satu hari kita akan mengalami kesulitan. Pada satu hari kita akan meninggal dunia. Dan sebelum meninggal dunia kita mengalami banyak kekacauan, keributan, kerugian, kegagalan, ejekan, fitnahan, gelombang hidup yang tidak habis-habis. Tetapi Tuhan berkata, ada semacam orang, they will enter into my peace. Ada semacam orang, they will never enter into my peace. Siapakah engkau? Maukah engkau menjadi manusia yang taat kepada Tuhan dan mendapatkan sejahtera dari Tuhan Allah sendiri? Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada hari ini sekali lagi dengan firman-Mu yang hidup, Engkau mengajar kami, dan Engkau memberikan pengertian kepada kami, Engkau memberi gugahan kepada kami dari pelajaran sejarah orang Israel yang tidak taat kepadamu, yang mengeraskan hati, yang menguji coba Tuhan, yang tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan, sehingga akhirnya Tuhan dengan marah memberikan sumpah bahwa mereka tidak mungkin masuk ke dalam sejahtera dan perhentian Tuhan Allah sendiri. Kami berdoa kiranya Tuhan
tidak terjadilah kutukan seperti ini kepada kami, melainkan Tuhan memberikan perdamaian, sejahteraan yang dimiliki oleh Tuhan sendiri. Bahkan pada waktu Yesus berada di Getsemane, waktu Yesus berada di atas kayu salib, menyatakan sejahtera, kestabilan hidup manusia yang menjadi fondasi perdamaian sejati manusia. Tuhan, kami berdoa, Tuhan beri kekuatan kepada kami untuk mentaati firman Tuhan, untuk mendengar suara roh-Mu, untuk mematuhkan perintah-Mu, untuk menjalankan kehendak-Mu. Dengar doa kami, beri kekuatan kepada kami, beri perdamaian sejati kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.